wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Id rahimakumullah, rasa syukur kembali kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan sholat Idul Adha, dan sudah ini atau besok kita pun akan melakukan penyembelihan hewan kurban. Semuanya adalah dalam rangka meningkatkan kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, la ilaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surah Hajj ayat 37. Suasana haji Idul Adha dan ibadah kurban mengarahkan kenangan kita kepada sosok-sosok yang agung yang harus diteladani, tidak hanya oleh kita tapi juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jamaah haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa, jamaah dari tertular virus corona ini. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji, dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji tahun 2020, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji
dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos naik haji. Namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Namun ada hikmah besar yang bisa kita ambil dari keputusan ini. Di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Haji dan kurban memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Salah satunya adalah betapa setiap kita harus mewujudkan komitmen atau keterikatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, paling tidak ada 4 pelajaran yang dapat kita ambil dari ibadah haji dan kurban. Yang pertama, selalu berusaha memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah keputusan seorang muslim untuk memenuhi panggilan Allah, untuk mengunjungi Ka'bah dan menunaikan rukun Islam yang kelima. Setiap muslim sebenarnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Persoalannya, kita merasa terpanggil atau tidak. Sama dengan panggilan sholat setiap hari melalui adzan, tapi hanya sedikit orang yang terpanggil untuk sholat di masjid. Untuk memenuhi panggilan ibadah haji, seorang muslim akan berusaha sebesar mungkin, meskipun harus berjalan kaki dari tempat yang jauh. Dalam konteks sekarang, setiap muslim yang berniat untuk berhaji dan berusaha memenuhi biayanya dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir bahwa dahulu di antara kaum muslimin ada yang menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki. Pada kesempatan lain, kaum muslimin diperintahkan membawa bekal untuk pergi haji. Firman Allah, "Wa atin fin nas bil haji ya'tuka rijala wala ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amik." Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran surah Al-Hajj ayat 27. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, memadukan duniawi dan ukhrawi. Hal ini karena dunia dan akhirat bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Dalam ibadah haji tercermin perpaduan itu melalui tawaf dan sa'i. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia ingin selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, sa'i artinya usaha, melambangkan usaha mencari nafkah yang dilakukan oleh Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ibadah haji, sa'i adalah berjalan dan berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dengan 7 kali balik. Bila tawaf melambangkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sa'i justru melambangkan usaha yang bersifat duniawi. Ini berarti seseorang yang merasa dekat kepada Allah bukan berarti ia tidak mau usaha lagi dalam mencari nafkah. Namun kalau mencari nafkah, jangan sampai mengabaikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja, ya kerja, tapi jangan lupa pada Yang Maha Kuasa. Cari duit, ya cari duit, tapi jangan lupa ibadah di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang ketiga, yang merupakan pelajaran dari haji dan kurban adalah komitmen hukum. Ini merupakan pelajaran penting dari ibadah haji yang dimulai dengan ihram dan diakhiri dengan tahallul. Secara harfiah, ihram berarti mengikat atau menahan diri dari larangan-larangan yang sebelumnya dibolehkan. Dalam konteks ibadah haji, ihram berarti niat untuk melakukan haji, sehingga dengan niat yang sudah tertancap di dalam hati, seseorang mulai mengikatkan diri dari melakukan larangan-larangan tertentu. Secara harfiah, tahallul dari kata halal yang artinya halal. Dalam ibadah haji dan umrah, tahallul adalah keluar dari keadaan ihram dengan berakhirnya larangan-larangan yang terkait dengan saat berihram. Saat ihram,
Pakaian yang dikenakan jamaah adalah kain putih tak berjahit yang melambangkan kain kafan yang nanti akan dikenakan di sekujur tubuhnya ketika akan kembali kepada Allah pada saat kematiannya. Pakaian ihram yang putih-putih itu juga melambangkan tidak adanya perbedaan di mata Allah Subhanahu wa taala antara manusia. Segala perbedaan harus ditanggalkan seperti perbedaan status sosial, ekonomi atau profesi. Kesatuan dan persamaan merupakan sesuatu yang harus diutamakan dalam upaya menegakkan kebenaran, bahkan siap mempertanggungjawabkan segala yang dilakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang terakhir yang keempat adalah memperkokoh basis keluarga dengan mendidik, menyuruh, mengawasi dan mengarahkan anak-anak kita dalam kebaikan agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solehin, ya Tuhanku karuniakan aku keturunan yang soleh-soleh. Jamaah sholat id rahimakumullah. Apalagi sekarang kita hidup di sebuah era yang orang bilang adalah era milenial. Seakan kita dipaksa untuk hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Hampir semua anak kita memegang yang namanya smartphone atau HP pintar. Memang di situ ada kebaikan atau efek positifnya. Kita bisa menyimak nasihat-nasihat dari ustaz-ustaz kebanggaan kita. Kita bisa banyak tahu, kita bisa tahu banyak karena HP. Bahkan saat ini pun sekolahnya online atau sekolah di depan HP. Tapi ingat, internet atau HP baru pisau bermata dua. Dia bisa memotong syaraf otak anak kita. Memang anak kita tidak mati, tapi ia bagai mayat berjalan, seolah ruhnya sudah pindah ke HP-nya. Di jalan HP, di rumah HP, di masjid HP, mau tidur HP, bangun tidur HP. Bahkan seorang anak mencari orang tuanya, yang ditanyakan adalah di mana HP-nya. Oleh karenanya, mari kita arahkan, kita batasi anak-anak kita dari pegang HP. Nah, belajar dulu baru main. Nah, ngaji dulu, baca Quran dulu, sholat dulu, hafalkan surah pendek dulu, ke masjid dulu, baru pegang HP. Itu pun kita batasi waktunya. Kalau tidak, dia akan menjadi budak HP, budak game online, budak internet. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menasihati anak-anak kita. Nah, engkau harus mengalahkan HP. Jangan kamu yang dikalahkan HP. Nah, engkau boleh bermain HP, tapi jangan lupa sholat, ngaji, dan belajar. Nah, HP-mu adalah HP pintar. Kamu harus pintar dengan HP-mu dan jangan sampai bodoh karena HP-mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat id rahimakumullah. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Kita bisa berbuat baik kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, mendoakan mereka, sedekah atau infak atas nama mereka, bahkan berkurban juga atas nama mereka. Pertanyaannya, apakah nanti 10 tahun, 30, 50, 100 tahun yang akan datang ketika kita sudah almarhum, apakah anak-anak kita mau mendoakan kita, sedekah atas nama kita, berkurban atas nama kita? Jawabannya sekarang, kita mendidiknya dengan baik atau tidak. Dan di antara cara mendidik atau menjadikan anak-anak yang soleh adalah kita orang tuanya menjadi teladan kebaikan. Dan yang kedua, mengumpulkan mereka dalam lingkungan yang baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat id rahimakumullah. Kesimpulan dari hikmah Idul Adha tahun 2020 ini adalah yang pertama, selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memadukan duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, mentaati hukum-hukum Allah. Dan yang keempat, menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, jadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul